Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Gelaran pemilihan Presiden Amerika Serikat selalu ditunggu oleh para pelaku pasar di seluruh dunia, termasuk juga Indonesia. Pelaku pasar saat ini masih menunggu kepastian arah kebijakan Amerika Serikat ke depannya. Untuk membahas dampak yang akan diberikan dari pemilihan Presiden Amerika Serikat terhadap perekonomian Indonesia, saya akan langsung bertanya kepada pengamat ekonomi dari CSIS, Jose Rizal Damanik. Selamat siang, Mas Jose, apa kabar? Ya, selamat siang, Mas Robert. Mas Jose. Telah bergabung bersama dengan saya. Mas Jose, posisi sekarang, kita lihat berdasarkan hasil survei terkini, Joe Biden masih di atas. Kemudian kita melihat dari pasar saham di pagi hari ini merespon dengan positif, tidak hanya di Indonesia tapi juga di Asia, terkait dengan Joe Biden yang masih unggul. Kebijakan apa yang ditunggu oleh pelaku pasar saat ini? Saya pikir ini mungkin respon dari kalau Joe Biden yang menjadi presiden di Amerika Serikat, paling tidak arah dari kebijakan Amerika internasional Amerika Serikat itu lebih bisa ditebak. Ya. Baik itu di dalam bidang keuangan, dalam bidang perdagangan, ataupun juga dalam bidang ekonomi internasional yang lainnya, serta juga arah kebijakan dalam bidang internasional, dalam bidang luar negeri yang lebih umum, ya. Karena selama ini kan yang kita permasalahkan dari administrasi Trump itu sering berubah-ubah dan nggak ketahuan, nggak bisa ketebak di mana arahnya gitu ya. Selama ini analis-analis itu baik analis pasar modal ataupun juga analis luar negeri itu yang diperhatikan adalah Twitter dari Trump, bukan dari kebijakan-kebijakan Amerika Serikatnya sendiri gitu ya. Nah kalau Joe Biden kemungkinan besar kita bisa lihat bahwa arah itu menjadi lebih gampang ditebak. Oke, lebih stabil, lebih predictable, lebih mudah untuk dibaca ke depannya. Lebih mudah untuk dibaca, ya. Betul, tapi selama 4 tahun terakhir, Mas Jose, setelah Donald Trump menjadi presiden di periode pertama dia, secara diplomasi dunia melihat bahwa hubungan Amerika dengan Indonesia tuh lebih renggang jika dibandingkan dengan Barack Obama. Tentu Barack Obama punya kedekatan dengan Indonesia, berkunjung ke sini. Donald Trump tidak pernah berkunjung ke Indonesia. Tapi dari kacamata ekonomi, benarkah kemudian hubungan kita lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan masa Barack Obama? Iya, secara umum aja kita bisa lihat bahwa ada 3 narasi yang biasanya dibawa oleh Trump ketika bicara tentang ekonomi internasional, ya. Yaitu yang pertama adalah bahwa perdagangan dunia, perdagangan Amerika Serikat itu harus lebih seimbang, harus lebih balance. Artinya ekspor Amerika Serikat harus dinaikkan. Padahal Amerika Serikat selama ini banyak membuat defisit dengan negara-negara partnernya, terutama juga Indonesia juga, ya. Dan ini nggak masuk di dalam blacklist gitu loh, negara-negara ini termasuk juga Indonesia. Yang kedua, narasinya adalah bahwa semua perjanjian internasional itu merugikan Amerika Serikat. Ya. Akibatnya Amerika menarik diri dari segala macam perjanjian-perjanjian, termasuk itu TPP misalnya, ya, ataupun juga bahkan WTO, itu semuanya dihancurkan gitulah, diobrak-abrik oleh Amerika Serikat. Sehingga ketika itu tentunya bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk ekonomi global secara keseluruhan, ini bukanlah satu hal yang cukup menunjang, yang cukup suportif. Dan kita bisa lihat juga walaupun Indonesia selama ini masih bisa memainkan gaya dengan cukup baik, ya, gayanya gitu ya, dengan cukup baik, itu kita tetap saja juga terintimidasi lah. Misalnya tahun kemarin itu GSP kita diancam untuk diangkat, gitu lah. Karena dianggap Indonesia, ya. Tapi kan kita sempat diancam untuk tidak diberikan lagi GSP-nya, ya, karena dianggap kita tidak terlalu mengikuti apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat.
Oke. Jadi Mengenai berbagai fasilitas. ancaman itu ada gitu ya. Betul, Mas Jose, mengenai berbagai fasilitas. Terakhir kali fasilitas GSP kita diperpanjang oleh Amerika Serikat menguntungkan beberapa sektor walaupun tidak menyeluruh. Apakah fasilitas sudah diperpanjang di masa sekarang akan kemudian juga berpengaruh terhadap siapapun yang akan menang dalam pemilihan presiden nanti? Saya pikir kalau misalnya siapapun yang akan menang ini tentunya akan dihormati ya. Fasilitas GSP yang kemarin ini sudah diberikan kembali pada kira-kira seminggu atau 2 minggu yang lalu, minggu lalu ya baru minggu lalu masih akan terus ada, dan ini dampaknya tentunya positif kepada perekonomian Indonesia, walaupun sebenarnya ekspor Indonesia ke Amerika Serikat yang menggunakan fasilitas GSP itu hanya 9% sih sebenarnya, nggak terlalu besar ya. Tetapi tentunya ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investasi yang sedang menyasar Indonesia. Kita kan tahu sendiri sekarang ini ada yang namanya diversifikasi supply chain. Orang kadang-kadang menyebutnya relokasi dari Tiongkok gitulah ya. Iya. Ya, Betul. jadi investasi yang mau berelokasi ini mencari-cari tempat, dan salah satunya adalah Indonesia. Dengan adanya fasilitas GSP tadi, itu sebenarnya memberikan daya tarik tersendiri untuk investasi tadi yang mungkin akan masuk ke Indonesia, yang juga sekarang ini sedang mencari-cari tempatnya. Betul. Mas Jose, kalau saya lihat dari neraca perdagangan realisasi di bulan September, Amerika masih menjadi negara kedua tujuan ekspor non-migas Indonesia, nilai 1,69 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan impor Amerika berada di bawah Tiongkok dan juga Singapura. Kalau kita lihat before and after Donald Trump, sebenarnya tidak banyak perubahan posisi dari posisi neraca perdagangan antara Indonesia dengan Amerika, baik ekspor maupun juga impor. Ya, betul. Selama ini tadi saya katakan bahwa Donald Trump itu selalu menginginkan bahwa perdagangan dengan negara-negara partnernya jadi seimbang gitu ya, nggak lagi defisit. Tetapi itu dilakukan dengan cara yang sangat-sangat kasar, dengan cara intimidasi. Tetapi selama 4 tahun ini nggak ada yang berhasil juga gitu ya. Jadi semua negara-negara yang masuk di dalam list blacklist mereka itu masih tetap aja mempunyai defisit juga. Defisit yang masih bahkan kadang-kadang di berbagai tempat lebih melebar. Seperti defisit dengan Indonesia itu semakin melebar juga. Iya, betul. Ya, Berarti, jadi nggak berhasil juga apa yang dinarasikan oleh Donald Trump selama ini. betul, dalam kesimpulan gaya kepemimpinannya tidak menguntungkan untuk Indonesia, dengan hasil yang juga tidak kelihatan seperti itu kan? Tidak kelihatan juga, ya memang jadi hanya intimidasinya aja yang merusak tata kelola serta merusak hubungan, tetapi tidak ada hasilnya juga buat Amerika Serikat sendiri. Dan juga menimbulkan ketegangan perang dagang bersama dengan Tiongkok yang imbasnya ini dirasakan oleh Indonesia. Oh ya, pasti. Imbasnya sangat dirasakan sekali oleh Indonesia, termasuk juga oleh negara-negara lainnya, walaupun mungkin ada sebenarnya kesempatan juga ya tentunya dengan adanya perang dagang ini kan artinya kita juga seharusnya bisa mengisi kekosongan tadi. Tetapi sampai sejauh mana kita mampu mengisi kekosongan itu yang harus dikejar lagi tuh. Oke, Mas Jose, saya akan break dulu sejenak. Kami akan lanjutkan bersama dengan Mas Jose setelah jeda komersial. Metro Siang akan segera kembali untuk Anda. I'm talking to the folks in Philly, Allegheny County, Scranton, and they're really encouraged by the turnout and what they see. Look, you know, we could know the results as early as tomorrow morning, but it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. And I want to thank every one of you who came out and voted in this election. And by the way, Chris Coons and the Democrats, congratulations here in Delaware. Pardon? John Carney. Hey, John, the Gov, yeah, the whole team, man. You've done a great job. I'm grateful
to the poll workers, to our volunteers, our canvassers, everyone who participated in this democratic process. And I'm grateful to all of my supporters here in Delaware and all across the nation. Thank you, thank you, thank you. And folks, you heard me say it before. Every time I walk out of my grandpa's house up in Scranton, he'd yell, "Joey, keep the faith." And my grandma, when she was alive, yelled, "No, Joey, spread it. Keep the faith, guys. We're going to win this." Thank you, thank you, thank you. Your patience is great. Let's walk over here. Ya, itu adalah pidato yang Anda saksikan secara live, di mana calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden mengatakan secara umum bahwa ia percaya bahwa hasil dari pemilihan presiden akan memenangkan dirinya dan juga Partai Demokrat mengalahkan dari lawannya Donald Trump. Bagaimana pengaruhnya terhadap indeks harga saham dan juga nilai tukar rupiah pada siang hari ini? Saya akan langsung bertanya kepada Jessica Wulandari yang berada di studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, pagi hari tadi indeks sempat menguat, nilai tukar rupiah juga sempat menguat, termasuk juga di Asia. Apakah penguatan masih bertahan sampai sekarang? Ya, Robert dan pemirsa, indeks harga saham gabungan sejak tadi pagi hingga saat ini masih berada di teritori positif. Kalau kita melihat bersama saat ini, indeks berada di level 5.166 dengan penguatan 0,13%. Sedangkan trading value atau nilai transaksi pada siang hari ini mencapai 4,1 triliun. Pergerakan indeks memang mengikuti pergerakan bursa global yang memang didominasi sentimen positif karena merespon Pilpres di Amerika Serikat. Kalau kita melihat indeks di Amerika Serikat memang ditutup menguat di kisaran 1%, sedangkan di bursa Asia siang ini bergerak variatif namun didominasi penguatan. Dan kalau kita lihat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat tadi, Nikkei menguat 1,92%, Hang Seng melemah 0,03% dan Straits Times menguat 0,79%. Ini dikarenakan para investor ini masih menimbang bagaimana hasil resiko dari Pilpres di tahun 2020 ini. Namun kalau kita melihat, memang hampir seluruh sektor pada indeks hari ini menguat dan ini dikarenakan adanya kedua kandidat masing-masing memiliki sentimen positif bagi kinerja IHSG hari ini. Kalau nantinya memang Biden memenangkan Pilpres, maka ini akan menguntungkan sektor yang berbasis komoditas. Ini dikarenakan Biden memiliki rencana menggelontorkan stimulus, ini sebesar 2 triliun dolar Amerika Serikat. Tentunya ini juga mendorong pembuatan mobil secara listrik, sehingga kalau misalnya secara komoditas ini mendorong timah, kemudian tembaga dan juga nikel. Namun di satu sisi apabila Trump memenangkan Pilpres di tahun 2020, tentunya ini akan berdampak pada perdagangan di periode selanjutnya yang nantinya ada ketidakpastian lagi di perekonomian. Sehingga dengan adanya fasilitas GSP yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia, ini dapat menarik investor dari luar negeri untuk membuat pabrik di Indonesia dan memanfaatkan GSP untuk melakukan ekspor. Dan sementara itu pemirsa, kalau kita melihat kinerja rupiah pada hari ini memang sejak tadi pagi terus mengalami penguatan. Pada pukul 12 tadi rupiah di level 14.481 dengan penguatan 0,73%. Dan ini dikarenakan rupiah didominasi sentimen Pilpres di Amerika Serikat karena digelontorkannya stimulus nanti akan ada kepastiannya setelah ada hasil dari pemilu di Amerika Serikat nanti. Di satu sisi apabila Joe Biden memang terpilih, ini akan menguatkan rupiah karena Joe Biden nantinya akan memberikan potongan pajak dan juga menggelontorkan stimulus, ini justru menurunkan indeks pada dolar. Dan untuk itu hari ini rupiah diprediksi bergerak di rentang 14.500 hingga 15.650. Demikian Robert. Baik, terima kasih Jessica Wulandari atas informasi Anda. Saya akan langsung kembali bergabung bersama dengan Mas Jose Rizal, pengamat ekonomi dari CSIS. Mas Jose, penguatan terjadi di capital market dan juga nilai tukar rupiah dari pagi hingga siang hari ini. Bagaimana pengamatan Anda? Ya, seperti yang tadi kita sudah bahas ya, kalau tentunya perekonomian dianggap kemungkinan akan lebih gampang dibaca. Dan seperti kita ketahui, pasar keuangan itu sangat senang sekali dengan kepastian dan tidak senang dengan ketidakpastian. Jadinya kita bisa melihat bahwa bursa saham tentunya akan mengalami kenaikan juga dan juga pasar keuangan yang lainnya juga akan menunjukkan perbaikan. Tetapi kita tentunya masih menunggu-nunggu nih hasilnya seperti apa. Jangan-jangan malah kelihatannya tidak terlalu favorable juga hasil yang kita dapatkan.
Betul. Sampai sekarang memang Joe Biden masih unggul, memimpin 215, Donald Trump 165, tapi kita belum menghitung atau belum declare swing state dan juga state-state besar seperti Texas, Michigan, dan juga Florida juga. Tapi kepastian itu apakah didapatkan dari Joe Biden yang memang kampanye kurang lebih antitesa dari Donald Trump, atau karena Joe Biden pernah menjadi wakil presiden Barack Obama yang kurang lebih selama Barack Obama memimpin, hubungan Indonesia dengan Amerika dinilai cukup dekat? Kalau dilihat dari apa yang dikemukakan selama kampanye, sebenarnya sih hampir sama aja ya. Yang satu tentu bicara tentang Make America Great Again, yang satu lagi bicara tentang all make in America gitu kan. Tentunya tetap sama, narasinya juga sama. Tetapi yang seperti tadi kita bahas, caranya ini berbeda, dan cara itu saya pikir sangat menentukan ya apa persepsi dari masyarakat internasional dan juga masyarakat ekonomi, karena seperti kita ketahui kan Amerika Serikat ini perekonomiannya sebenarnya didorong oleh private sector ya, sektor swasta, berbeda dengan misalnya dari Tiongkok yang itu benar-benar dipimpin oleh negara gitu ya. Betul. Nah, sehingga sekarang ini kita bisa lihat kalau private sectornya disupport oleh kebijakan-kebijakan yang lebih pasti sifatnya, kemungkinan juga dampaknya terhadap perekonomian global, termasuk juga perekonomian Indonesia, itu akan menjadi lebih positif. Oke, dari analisa Mas Jose, berarti jika kita berandai-andai, kita berasumsi Donald Trump menang akan kurang lebih sama seperti sekarang. Tapi jika Joe Biden menang, kemudian perang dagang, tensi perang dagang akan menurun. Kalau kita bicara mengenai perang dagang, tensi perang dagang dan juga geopolitik, jika perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok tensinya menurun, apakah baik atau buruk bagi Indonesia? Karena ada kesempatan juga yang hilang di sana, opportunity loss. Iya. Kalau perang dagangnya itu sendiri pasti akan terus. Ya. Jadi jangan berharap bahwa Joe Biden akan mempunyai kebijakan yang berubah terhadap Tiongkok gitu ya. Tetapi sekali lagi caranya mungkin lebih elegan. Misalnya membawa permasalahan atau dispute ini ke WTO. Kalau sekarang kan Trump itu lebih senang untuk menghantam langsung. Bahkan sama sekali mengacuhkan apa yang proses yang terjadi di WTO. Nah, dengan seperti itu sekali lagi kepastian akan menjadi lebih besar, dan menurut saya ini bahkan baik bagi Indonesia karena kesempatan tadi masih tetap ada. Biar bagaimanapun terutama di tingkatan dunia ya, tingkatan multinasional sekarang ini, itu mereka melihat bahwa multinasional ini terlalu tergantung kepada satu negara saja atau beberapa perekonomian, terutama Tiongkok. Oleh karena itu harus didiversifikasi. Dan Indonesia adalah salah satu tujuan untuk diversifikasi itu. Baik, terima kasih Mas Jose Rizal, pengamat ekonomi dari CSIS, telah berbagi perspektif Anda mengenai pemilihan Presiden Amerika Serikat dalam Metro Siang.